Halo IDN Times, kita dari keluarga Cemara The Series. Saya Kevin Sultan berperan sebagai Denny. Aku Widuri Putri berperan sebagai Ara. Saya Joshua Federico berperan sebagai Andi. Siapa yang kira-kira beda ya? Paling menurut gue Kevin sih. Gue? Kevin. Dari mana coba? Kevin, karena emang tapi kita rata-rata sama sih ya. sebenarnya. Tapi lu kayaknya ya di series sama di aslinya signifikannya paling tentang pergaulan aja kali ya. Karena lu kan lu kan emang homeschooling dan lu di sana baru merasakan sekolah asli kan. Benar. Baru ngerasain pakai baju SMA tuh justru gara-gara series ini. Gitu. Widuri siapa Widuri? Menurut aku sama kayak Kak Andi, Kak Kevin sama satu lagi Kak Rindu. Kan Kak Kevin kan di sini tuh kayak nerdy gitu ya, lebih nerdy gitu. Terus kalau di in real life Kak Kevin itu kayak artistic banget orangnya. Tapi masih nerdy juga. Iya, masih nerdy juga. Terus seru banget Kak Kevin. Dan kalau Kak Rindu di KC series mungkin kalian bakal lihat Kak Rindu agak kalem-kalem gitu. Tapi kalau in real life aslinya asik banget. Terus kayak gimana ya, aktif banget deh Kak Rindu, seru, asik. Anaknya aktif ya, Bun. Kalau lu? Setuju sih sama jawaban Widuri. Kak Rindu diperankan oleh Yasamin Jasem. Karena benar sih kata Widuri, cenderung di dalam serial ini itu karakter Rindu itu cenderung lebih reklusif dan sedikit tertutup, walaupun sebenarnya cenderung extroverted juga. Cuma kalau misalkan in real life tuh kalau misalkan udah kepancing sekali itu melawak terus sebenarnya. Melawak. Bener. Paling tentang pertemanannya aja sih, bahwa memang pertemanan yang sesungguhnya kan emang harus seperti itu ya, tapi kan memang banyak hal-hal yang nggak menjurus ke sana, jadinya paling kita bisa mencontoh sih dari series ini bagaimana kita bergaul, karena setiap insan kita tuh bisa dipelajari sih tentang karakternya, tentang cara mereka berbicara dengan sesama lain gitu, paling itu aja sih. Kalau aku itu yang relate Ara itu sama Widuri, sama-sama anak tengah. Terus kita itu sama-sama kayak apa ya, pengen tahu, kepo gitu. Dan jahil. Itu 3 sih menurut aku yang paling relate. Kalau bagi saya mungkin karena memang saya, ya bener tadi sempat di-mention sama Joshua bahwa aslinya tuh lingkungannya homeschooling dan sebenarnya secara pergaulan tidak begitu similar, tapi mungkin yang serupa dari kehidupan saya di dunia nyata dengan series keluarga Cemara The Series ini adalah mungkin masing-masing dari anggota geng kampung itu memiliki ambisi satu sama lain yang sebenarnya sangat berbeda dari satu sama lain, tapi mereka tuh kemudian bisa menjadi support system each other gitu. Jadi meskipun agak kayak bineka tunggal ika sih jatuhnya, tapi maksudnya sebenarnya intinya kayak gitu, masing-masing tuh punya goals dan mimpi-mimpinya sendiri, tapi gimana caranya mereka bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang sama, perbedaan-perbedaan yang sejatinya sangat berbeda, tapi kemudian ke dalam satu arah yang serupa gitu sih mungkin. Kurang lebih jawaban kita sih sama Kak ya. Karena memang di film kita memang dikasih ruang memang sedikit, tapi di situ jadi kita belajar kan bahwa memang peran ini tuh emang buat kita lah. Nah makanya di series ini kita berusaha untuk mendalami dan lain-lain. Ternyata memang asik untuk mendalami juga. Nambahin kali? Mungkin untuk nambahin sedikit dari poinnya Joshua yang tadi. Benar sih, kalau misalkan kita kilas balik di dalam film itu mungkin treatment tiap anggota geng kampung itu hadir secara lebih fragmented gitu ya, hanya snapshot dalam segmen-segmen yang cenderung singkat. Cuma mungkin di dalam serial keluarga Cemara The Series ini masing-masing anggota dari geng kampung itu kehidupan di balik sekolah itu lebih tereksplor, jadi mungkin terlihat karakter development-nya tuh lebih kaya mungkin. Itu kata yang cukup tepat barangkali, karena sebelum-sebelumnya kan kita belum sering melihat geng kampung di luar lingkungan sekolah gitu.
ternyata sebenarnya Andi itu ketika pulang dari sekolah dia sebenarnya Dia raut ngapain? wajahnya seperti apa. Nah. Itu aja udah berbeda gitu. Dia ngapain, aktivitasnya seperti apa, dan jangan-jangan suasana hatinya juga berbeda ketika keluar dari gerbang sekolah. Kayak gitu-gitu tuh lebih dieksplor sih di dalam serial ini. Itu yang mungkin menjadi poin yang cukup menarik. Widuri. Kalau character development Ara itu mungkin secara kepribadiannya itu Ara jadi lebih tanggung jawab kan, soalnya udah ada Agil. Terus udah bisa udah bisa ngerti situasi yang lagi dialamin sama keluarga ini, kayak misalnya mungkin emak kan di keluarga Cemara sebelumnya punya usaha, terus Ara berusaha untuk ngebantuin. Abis itu ya sih lebih ke kayak untuk lagi ngerti ngerti suasananya gitu. Mungkin kayak kita ngerti satu sama lain, terus saling membantu sih kalau di series ini. Dan iya sih, dua itu menurut aku yang paling paling itu. Iya, karena kita kan bareng-bareng juga udah lama gitu. Dari 2018 kita udah bangun chemistry dan lain-lain kan. Kita udah sering ketemu di luar maupun di dalam lokasi syuting, di luar lokasi syuting kita tetap berhubungan lah. Kita tetap berteman. Terus di proses buat ke actingnya sendiri kita juga nggak banyak-banyak adaptasi jadinya. Sering main di Sering luar main. frame. Iya. Gue sih ada Yayu Unru. Dia sempat ngomong bahwa seorang pelaku seni peran yang baik tidak memanis-maniskan perannya sendiri. Jadinya itu terstereotip di pikiran bahwa memang setiap peran yang kita peranin bahwa memang itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau aku sebenarnya tadi udah disebutin ada Om Ringo, tapi mungkin biar lebih kontekstual aku akan sebutkan Irgi, pemeran ayahnya Denny, karena dia sempat bilang kita coba untuk bangun suasananya saja dan tidak menghafalkan word for word atau kata per kata. Jadi yang coba dihafalkan itu lebih ke atmosfer atau suasana dari adegan tersebut. Kemudian akan bergilir dan berjalan lebih lancar dari situ. Itu sih. Kalau aku sih sebenarnya awalnya rada kesulitan, makanya tiba-tiba aku convert dari sekolah biasa tiba-tiba ke homeschooling. Homeschooling gang. Iya, jadi kita sama. Yoi. Widuri juga sama? Kalau aku hampir mirip homeschooling, iya, tapi iya, bukan iya. homeschooling. Boleh lah, boleh. Boleh kita. Iya, boleh ya. Similar ya? Similar, oke. Kalau aku sebenarnya awal-awal udah mulai syuting lagi, itu aku sempat kesusahan sama tugas-tugas sekolah aku yang numpuk dan syuting. Jadi susah untuk ngatur jadwalnya di mana, misalnya yang mana dulu yang aku kerjain, ini tugasnya banyak banget, aku nggak tahu mau mulai dari mana. Terus aku akhirnya juga sama, aku pindah sekolah. Yang sekolah aku yang sekarang itu cukup bisa ngebantu aku kayak jadwalnya gitu, jadi lebih gampang buat kantornya. Dan sebenarnya untuk ngatur jadwal syuting dan sekolah di sekolah aku yang baru ini cukup gampang Bisa, ya, ya. cukup bisa daripada sekolah aku yang lama itu cukup susah untuk ngatur jadwalnya. Oke. Kalau bagi gua, ya sebenarnya jadi challenge juga sih, agak sedikit juggling dari hal yang sejatinya non akademis dengan akademis gitu. Tapi mungkin Sekarang udah kuliah juga kan? iya, dan sekarang sebenarnya lagi berkuliah di semester, ya intinya di tingkat akhir lah. Jadi sebenarnya mungkin tips atau nasihat sih nggak ada sih, karena sebenarnya per individu beda-beda caranya. Cuma mungkin kalau yang gua terapin sendiri sih sama sebenarnya struggle-nya mirip kayak Widuri, bingung gitu yang mana dulu yang harus diprioritasin, karena sebenarnya dalam tugas-tugas sendiri juga banyak Iya. Jadi mungkin intinya apapun yang bisa dicicil, lebih ke gitu sih. Kayak apapun yang bisa dilakuin dalam Dilakuin detik dulu. ini langsung delegasiin dalam detik ini gitu. Wah. Bikin lagu biasanya. Waduh. Banyak. Bikin
lagi. Kalau gue sama Kavin udah punya metode tuh biasanya. Kita mau ngapain, kita terstruktur lah. Kita tiba-tiba pengen buat lagu di situ. Tiba-tiba pengen ngejokes aneh lah di Dan situ. sebenarnya banyak dapat trigger atau pemicu lirik itu dari kru-kru setempat. Kru setempat. Kita udah bikin grup chat sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kayak udah ada yang kirim-kirimin nugget-nugget ide Iya, kayak benar-benar, walaupun benar. cuma secuil Iya. kita langsung rangkai-rangkai. Rangkai-rangkain gitu. Beri. Kalau aku yang pasti main-main dan ngobrol-ngobrol sama geng kampung, sama emak, sama abah. Dan satu ada lagi itu yang pasti sama telko Kak Bener. Uli. Sumpah itu seru banget. Kita pokoknya di keluarga Cemara series ini banyak banget memories. Jadi kayak kalau nggak syuting, kita kayak bisa breaknya itu dalam kayak bercanda-bercanda sama teman-teman cast dan kru gitu. Iya. Om Pamoy. Om Pamoy seru banget. Pokoknya sih. dari keluarga Cemara 1, keluarga Cemara 2, keluarga Cemara di series kan krunya nggak jauh beda ya. Jadinya emang kita sampai kru-krunya sedekat itu. Jadinya waktu break pun kita nggak berusaha untuk keluar lokasi syuting. Mereka juga bisa dibilang sangat berjasa karena Iya. membangkitkan mood semua orang ya. bener. Paling karena lu dulu. Paling kita punya kreativitas gila ya, maksudnya kreativitas kita tuh tiap saat. Jadi Iya. tiap saat tuh Baru kita bisa ngomong. mikirin apa dan produktif tentang apa. Sangat ini berarti ya sangat spontan. Aduh. Itu. Udah connect berarti. Udah connect. Itu tes chemistry ya. Tadi sebenarnya udah sempat dibahas dikit sama Josia. Ini nambahin aja ya. Sebenarnya Geng Kampung tuh unik karena memang tadi sangat kreatif kalau bagi Josia. Sebenarnya setuju, cuma mungkin aku bakal nambahin sedikit dari angle bahwa Geng Kampung itu sangat beragam karena masing-masing personilnya juga ketertarikannya beda. Terus abis itu karakternya beda, approach-nya terhadap berbicara itu beda juga. Tapi itu justru yang bikin Geng Kampung ini utuh gitu. Karena jadinya setiap sisi atau setiap aspek itu saling melengkapi kekurangannya satu sama lain. Itu sih mungkin pesannya. Iya sih, benar-benar. Sama kita tuh saling menjaga sih kalau bisa dilihat dari keluarga Cemara 1 sampai The Series, kita emang tiap punya masalah kita laluin bareng-bareng pokoknya. Denny sebagai salah satu personel Geng Kampung, mungkin dia itu belajar banyak tentang kompromi. Itu sih mungkin satu hal yang mungkin jarang dibahas ketika kita membahas pertemanan. Karena tadi kan kita udah sempat bahas soal pertemanan itu harus erat, harus meskipun berbeda tapi satu. Terus habis itu saling support bla bla bla. Tapi sebenarnya mungkin ada aspek yang belum tersentuh. Yakni kompromi tadi. Justru dengan banyaknya ambisi yang beragam itu yang mungkin sebenarnya bisa dikaitkan menjadi satu arus yang sama gitu, tapi sebenarnya di dalam proses tersebut, dalam satu peer group itu kan pasti terjadi kompromi-kompromi dan pasti harus ada konflik yang harus diresolusikan. Aku rasa sih Denny itu memang dalam Geng Kampung cenderung reklusif dan diem, tapi sebenarnya dia orang yang observan. Aku rasa sebenarnya pesan moral yang Kavin bisa tangkap dari posisi Denny di dalam Geng Kampung itu adalah bagaimana dalam sebuah peer group seorang teman itu harus bisa berkompromi terhadap satu sama lain. Itu sih mungkin pesan moral bagi diriku sendiri. Oke. Andi dulu kali ya. Kalau Andi sendiri ya nggak banyak pesan moral yang bisa ditangkap sih dari Tapi Andi. jadinya bisa membuat gelak tawa. dari Benar. situ. Iya. Tapi mungkin bisa dipetik aja pengalamannya bahwa memang sosok Andi nih kita pasti temuin di setiap tongkrongan lah. Ibarat ada orang periang yang kita nggak tahu dia punya masalah apa, ternyata punya kan. Yes. Nah makanya itu sih ya sebagai geng kampung gitu, melihat Andi yang seperti ini, mereka punya titik kepedulian yang sangat tinggi kan. Makanya kita di setiap tongkrongan di dunia nyata bahwa memang ternyata teman-teman kita yang kayak gitu tuh punya masalah sendiri-sendiri, bukan semua tentang luarnya doang kan. Kalau aku pesan moral aku
selalu support satu sama lain. Mungkin teman-teman kalian, ibu, bapak, saudara, sepupu, karena kalian pasti bakal bakal butuh mereka di hidup kalian. Yang penasaran kelanjutan film Keluarga Cemara di series, jangan lupa nonton setiap hari Sabtu di Disney Plus Hotstar. Hotstar.